Saya baru saja mendapatkan sebuah berita dari CNN Indonesia, yaitu terduga teroris ditangkap di Kalbar dengan buku jihad yang diamankan. Kenapa CNN tuh harus menggunakan kata teroris dengan buku jihadnya? Sedangkan kalau kita ngelihat di sini kayak mungkin samurai ya, habis itu ditulis samurai diamankan. Kan ada di sini. Ini kata ada samurai, kenapa harus buku jihadnya? Pistol ya, yang lebih bahaya. Kemudian yang lebih menariknya harusnya adalah topi lambang ISIS. Nah, kayak gitu dong, terduga teroris ditangkap di Kalbar, topi berlogo ISIS diamankan. Kan lebih enak daripada buku jihad diamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu di acara Mata Kita Membuka Perspektif untuk Anak Bangsa. Jadi hari ini saya baru saja mendapatkan sebuah berita dari CNN Indonesia, yaitu terduga teroris ditangkap di Kalbar dengan buku jihad yang diamankan. Terduga teroris ditangkap di Kalbar, buku jihad diamankan. Saya menggarisbawahi tentang jihad, kata jihad. Teman-teman, referensi yang saya gunakan adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Denny Irawan. Jadi dia menuliskan banyak tulisan mengenai arti kata jihad. Sebenarnya kata jihad dari siapa, mulai dari mana dan sebagainya. Yang saya takutkan adalah ketika sesuatu teroris itu disamakan dengan kata jihad, yang artinya ketika kita ngomong kata jihad, ayo kita jihad, akhirnya kita dianggap sebagai teroris. Mungkin di lingkungan kita, di lingkungan teman kita, ataupun di lingkungan orang-orang yang tidak mengerti kata jihad yang sesungguhnya. Nah, hal ini akan menjadi sesuatu yang membuat orang, warga sekitar, mungkin orang tua kita yang gak tahu kata jihad, akhirnya, waduh jihad kamu masuk jurusan apa, ngaji apa, dan sebagainya. Pelan ketika kita ngaji mungkin di masjid dan di lingkungan kita ketika ngaji, kita sering dengar kata jihad. Jihad itu banyak pengertiannya teman-teman. Mungkin ini akan aku taruh di link deskripsi, kalian bisa baca. Jadi jurnalnya ini kalian bisa baca teman-teman. Yang saya anehkan gini teman-teman ya, kenapa CNN itu harus menggunakan kata teroris dengan buku jihadnya? Sedangkan kalau kita ngelihat di sini dia banyak kan, kayak mungkin samurai ya, terorisme ditangkap di Kalbar, habis itu ditulis samurai diamankan. Kan ada di sini. Ini kata ada samurai, kenapa harus buku jihadnya? Kenapa harus dibentrokan dengan kata jihadnya? Nah, di sini juga ada pistol ya, yang lebih bahaya. Ya kan, kenapa tidak seperti itu? Kemudian yang lebih menariknya harusnya adalah topi lambang ISIS. Nah, kayak gitu dong. Terduga teroris ditangkap di Kalbar, topi berlogo ISIS diamankan. Kan lebih enak daripada buku jihad diamankan, karena kita memahami ini teman-teman. Kita harus memahami apa itu artinya jihad. Oke, kita mulai dari saat ini. Kita mulai. Kata jihad yang artinya sungguh-sungguh atau berusaha keras. Artinya ketika buku-buku yang mengandung bagaimana kita bisa memerangi diri kita, hawa nafsu kita, berusaha untuk belajar, itu termasuk buku jihad gitu. Nah, buku jihad yang seperti apa yang dikatakan oleh polisi ini gitu loh. Ini yang akan menjadi rancu di kehidupan masyarakat itu sih. Pendapatnya Ibnu Mansur, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Hence war, menulis jihad berarti perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama, sedangkan penulis At-Tafrifat mendefinisikan jihad sebagai seruan kepada agama yang hak. Beberapa pakar yang lain juga mendefinisikan kata jihad itu menurut Al-Rakib Al-Asfani menyatakan bahwa jihad adalah mencurahkan kemampuan dalam menahan musuh. Jihad ada 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh, yang tampak berjuang menghadapi setan, menghadapi hawa nafsu. Ketika ada tulisan cara berjihad dengan yang benar, bisa diambil bukunya dong di rumah kita. Ada buku jihad, teman kita akhirnya ini jangan-jangan teroris, kita dilaporkan gitu. Nah, kenapa harus disandingkan dengan kata buku jihad itu loh? Itu yang saya sesalkan dengan CNN yang diupload pada Juni tanggal 5 bulan 6 dan 2020 ya. Oke, kalian buat judul supaya dibaca gitu. Tapi kalau judul seperti ini, kita tahulah netizen Indonesia seperti apa. Mereka hanya capture judul, kemudian posting ke Instagram, kemudian memberi caption yang waduh amburadul. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, nanti akan muncul sebuah kericuan gitu. Sedangkan kita tahu bahwasanya orang-orang Indonesia itu masih rendah dalam
tahap pembaca dalam memahami sesuatu. Saya tidak setuju dengan judul seperti ini. Ini jelas menurut saya itu akan cenderung kepada pengertian buku jihad sebagai landasan orang-orang untuk melakukan terorisme. Itu yang saya takutkan. Dan itu menurut saya teman-teman ya. Kesalahan memahami jihad. Nah ini menurut jurnal tadi ya. Kesalahan memahami jihad yang hanya dimaknai semata-mata perjuangan fisik disebabkan oleh 3 hal. Pertama, mengerti jihad secara khusus banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, senantiasa dikaitkan dengan peperangan, pertempuran, dan ekspedisi militer. Kedua, kata jihad dalam Al-Quran muncul pada saat perjuangan fisik. Peperangan selama periode Madinah di tengah camukannya peperangan kaum muslimin membela keberlangsungan hidupnya dari serangan kaum menjatuhkan Islam gitu kan. Pada zaman itu. Hal yang ketiga, terjemahan yang kurang tepat terhadap kata anfus dalam surat Al-Anfal ayat 72. Kata anfus yang diterjemahkan dengan jiwa menurut Quraisy Shihab tidak tepat dalam konteks jihad. Makna yang tepat dari kata anfus dalam konteks jihad adalah totalitas manusia. Sehingga kata nafs, kata tunggal dari anfu, mencangkup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran. Kesalahan yang sama juga dialami oleh para pengamat barat yang sering mendefinisikan jihad dengan holy war atau perang suci. Nah, jihad didefinisikan sebagai perang melawan orang kafir, tidak berarti sebagai perang yang dilancarkan semata-mata karena motif agama. Secara historis, jihad lebih sering dilakukan atas dasar politik seperti perluasan wilayah Islam atau pembelaan diri kaum muslimin terhadap serangan dari luar. Oleh sebab itu, holy war adalah terjemahan keliru dari jihad. Holy war dalam tradisi Kristen bertujuan mengkristenisasikan orang yang belum memeluk agama Kristen. Sedangkan dalam Islam, jihad tidak pernah bertujuan mengislamkan orang non-Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa ketika di zamannya Khilafah Utsmani itu orang Kristen ada, orang itu dibolehkan, tapi mereka dikenakan pajak atas dasar untuk melindungi mereka dan sebagainya seperti itu teman-teman. Ini menurut jurnal ya, bukan menurut saya, menurut jurnal yang tulis. Jadi ketika kalian, waduh itu salah itu, monggo, ini jurnal yang saya baca. Saya menggunakan landasan jurnal untuk saya membacanya seperti itu teman-teman. Nah, saya sarankan kepada CNN Indonesia untuk mengganti judul yang menurut saya ini akan menjadi sesuatu perdebatan, mungkin akan menjadi sesuatu waduh, kita akan disudutkan gitu. Disudutkan bahwasannya kata jihad itu selalu ada hubungannya dengan kata teroris. Kata teroris mungkin nanti akan saya bahas juga karena saya di jurusan HI hubungan internasional juga diajarkan mengenai teroris. Jadi apa definisinya, bagaimana, kenapa bisa dikatakan teroris dan sebagainya, kenapa orang-orang seperti itu dan sebagainya, itu nanti akan insya Allah akan saya coba untuk saya jelaskan. Dan apabila ada mungkin kekeliruan dan sebagainya, saya mohon ada komentar balik ataupun apa melalui sebuah video ataupun apa, karena saya juga sedang belajar. Mungkin saat ini juga saya sedang belajar untuk bagaimana meng-create pemikiran saya secara lebih baik dan lebih baik ke depannya lagi. Saya Jatmiko, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.